Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Edisi kali ini sangat spesial karena kembali lagi saya mewawancara tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu, salah seorang yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau terkenal menjadi raja kebab di Indonesia. Apa kabar Bro Hendy? Luar biasa, Brother Chandra. Mantap, mantap. Lama nggak jumpa kita Iya, ya. udah lama banget ya. Udah lama banget. Jadi pada kesempatan hari ini kita ingin sharing-sharing dengan beliau setelah yang satu ini. Topik kali ini saya akan membahas sedikit Success Before 30. Nah, baik. Kapan ya terakhir kita jumpa ya? Kayaknya 4 tahun yang lalu. Iya, 4 tahun yang lalu. Waktu itu kita berkenalan dari Twitter, terus bersahabat. Ternyata sama-sama arek Surabaya. Jadi Anda harus bangga ya, warga kota Surabaya. Jadi kita orang Surabaya itu ternyata banyak melahirkan entrepreneur yang sukses. Iya, contohnya nih Brother Chandra. Thank you. Nah, pada kesempatan kali ini saya hari ini kepingin sharing dengan Bro Hendy. Seperti yang kita ketahui di channel kita ada 5 level pengusaha. Ya, jadi 5 level pengusaha itu seperti kita ketahui dari level 1 sampai level 5. Itu Anda harus tonton, wajib. Jadi level 1 itu bagaimana usahanya semua dikerjakan sendiri. Sampai level kelima itu go public. Nah, Pak Hendy atau Bro Hendy ini adalah beliau pengusaha level 4. Wow, istimewa. Jarang sekali loh ya, orang itu sampai level keempat. Ini sesuatu yang sangat istimewa. Nah, ngobrol-ngobrol, boleh diperkenalkan sedikit sih, awal Baba Raffi itu berdiri itu gimana? Ya, jadi memang nggak sengaja sebenarnya Bro Chandra. Iya. Mulai itu pas masih kuliah dulu. Masih Jadi kuliah. umur 19 tahun, Iya. kuliah di Surabaya di kampus ITS tercinta. Mulai mendirikan bisnis makanan kebab dengan Kebab. merek Baba Raffi. Betul. Karena orang tua saya sebetulnya bukan pengusaha juga. Orang Iya. tua saya karyawan, bekerja di perusahaan di Timur Tengah, di Qatar. Iya. Nah, pada saat kuliah, saya mampir ke Qatar mengunjungi orang tua di sana iya, dan iya. melihat banyak yang jualan kebab. Oke. Jadi idenya sebenarnya berasal dari jalan-jalan, hobi makan, kulineran gitu ya. Anak Iya. sekarang mungkin hobi lihat akun-akun makanan. Iya. Ya, zaman dulu belum ada akun Belum makanan. ada, Jadi belum saya ada, iya. jalan-jalan sendiri, ngelihat, Betul, betul. cobain, dan Betul. mulai terinspirasi buat jualan kebab. Jadi Iya, iya. kira-kira tahun 2003, jadi 15 tahun yang lalu, Baba Raffi pertama kali berdiri saat pertama kali mengunjungi negara Qatar dan mulai membuka di Surabaya. Idenya itu seperti itu ya. Ya. Nah, mungkin bagi Anda yang sudah pernah melihat profilnya Bapak Hendy, itu Anda sudah pasti tahu kisah ini. Yang sering ikut seminar beliau, Anda juga pasti sudah tahu kisah ini. Nah, hari ini yang saya tanyakan adalah yang mungkin belum pernah dibicarakan di seminar Yes. atau diliput sama media atau majalah dan sebagainya. Nah, tetapi hari ini kita akan sedikit mencuri ilmunya. Kenapa kok beliau itu dari awalnya cuma gerobak ya? Ya. Iya, itu gimana itu dari gerobak sampai ribuan sampai go internasional ini? Ya. Wah, prosesnya itu pasti nggak gampang gitu. Boleh Jadi diceritakan? sebenarnya nggak sengaja juga, Bro. Iya. Zaman kuliah dulu kalau mau makan suka beli roti bakar. Oh, iya, iya. Jajan nasi goreng. Sama lah ya kan anak-anak zaman kampus lah ya. Zaman kampus. Gitu. Iya. Nah, sehingga saya pada saat mulai bisnis pun karena memang modalnya terbatas, Iya. jadi mulailah mendirikan bisnis yang kira-kira apa yang modalnya nggak terlalu gede ya. Iya, iya. Kayak akhirnya bikinlah ide yang kebab tersebut, bikin dari satu outlet gerobak kecil. Iya. Itu saya ingat banget, masih Iya. jualan di depan minimarket, Iya. satu orang karyawan, kadang karyawannya nggak masuk, Iya. saya sendiri jualan. Jualan. Jadi Iya. di sela-sela waktu kuliah bolos, Iya. ya jualan yang mulainya dari modal kecil sambil kuliah itu. Nambah-nambah uang saku lah ya. Yoi. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini berarti secara nggak langsung beliau itu sudah memulai semangat entrepreneurship sewaktu beliau itu masih kuliah. Semester berapa waktu itu, Pak? Semester 4. Semester Umur 4. 19 tahun. 19 tahun. Jadi Masih 19 bisa masuk kan sukses before 30 Oh, kan? pasti. 19 tahun, Bro. Pasti itu ya. Jadi Anda yang sekarang masih berusia belum 30, ini kiat ini mahal banget loh ini, ya kan? Yoi. Jadi usia 19 tahun beliau sudah memulai usaha, menjadi pengusaha level pertama, jadi level gerobak. Jadi Anda kalau saat ini, tapi gini loh, waktu sedang membuat gerobak itu kan karyawan sering keluar masuk, nggak masuk, alasannya ada aja lah ya. Itu tantangannya gimana itu? Wah, itu stres banget, Bro, dulu. Iya. Ingat banget masa-masa itu. Iya, iya. Ya biasalah namanya baru belajar bisnis kan, Betul. jadi belum punya kemampuan. Pernah nggak ditilep gitu uangnya? Maksudnya Itu terjadi Terjadi, begitu, ya. sampai kan nggak ada transparansi, Ya, nggak karena ada nggak ada sistem CCTV kontrol. kan? Benar. Iya waktu itu ya. jadi ya pernah juga kejadian itu dialami, akhirnya ya kita ya memperbaiki sistem pelan-pelan. Nah, Ya. itu dengar ya.
Jadi Anda yang sekarang lagi baru mulai usaha, belum udah stres, ada ngomong, Pak, level 2 ini kok susah banget. Ini level 1 aja belum lewat, kok mau naik ke level 2. Apalagi kalau sekarang level 1 beliau sudah lewat ya. Jadi akhirnya ternyata yang diperbaiki sistemnya ya. Betul. Sistem kontrol supaya bisa. Nah, akhirnya setelah usahanya itu mulai berkembang, jadi yang paling pesat itu kan nggak mungkin ngambil bahan bakunya itu cuman sekedar beli seperti kayak gerobak nasi satu. Betul. Tapi kalau gerobaknya itu sudah sampai 10, 20, akhirnya punya gudang sendiri atau gimana? Ya. Atau, awal-awal sebelum punya kantor seperti sekarang, betul, gitu ya, betul. Itu gudangnya masih di garasi rumah, bro. Ya. Sama kayak saya. Garasi rumah ya. Garasi rumah difungsikan sebagai kantor admin. Betul. Buat gudang juga banyak taruh freezer di situ. Itu saya ingat banget gitu. Bahan baku ya. Buat bahan bakunya disimpan di sana dan ya itu cikal bakalnya merintis. Berlangsung berapa lama waktu itu? 2 tahun pertama. Masa-masa sulit itu ya. Ya masa-masa berjuang lah. Perjuangan ya. 2 tahun pertama ya. Tapi ya memang karena enjoy ya, jadi nggak terasa kayak beban juga. Jadi sampai rumah garasi ngeliat stok bahan baku gitu, ya berantakan gitu ya kita happy. Nah, kamu yang saat ini sedang membangun bisnis kamu di garasi rumah, sudah mau menyerah, dengarkan ini. Beliau dibuat enjoy, itu kata-kata yang paling penting ya. 2 tahun awal itu penting sekali. Nah, ternyata lewat sampai masuk ke level kedua, yaitu sudah punya beberapa divisi. Saya nggak akan ulas divisinya, tapi intinya pasti ada staf mulai bertambah. Betul. Jadi ketika yang mulai grow pesat itu, gerobaknya jumlahnya sudah berapa? Ya, jadi bersyukur tahun ketiga, nggak salah. Itu kita sudah mulai bisa merekrut karyawan yang bukan pada level operator outlet lagi. Jadi sebelumnya karena cabangnya masih di tahun pertama masih 6 cabang. Betul. Jadi dari karyawan operator outlet itu langsung ke saya. Saya yang jadi manajemennya. Betul. Jadi masih di level manager di sini. Manager. Nah, itu ya. Nah, kemudian ya seiring berkembangnya jumlah cabang yang sudah mulai masuk ke 25 cabang outlet. Betul. Dan sudah mulai berangan-angan buat buka di luar kota Surabaya juga. Betul. Akhirnya mulailah merekrut manajemen yang sudah di level tengah, yang mereka punya kompetensi untuk mengontrol outlet, mengatur stok bahan baku, laporan keuangan dan sebagainya. Nah, jadi ternyata Pak Hendy Setiono ini, beliau sudah bisa memasuki level 2 atau the managers itu di tahun ketiganya. Nah, jadi banyak orang, ini tantangan cukup berat juga sebetulnya, karena pasti Anda harus menemukan orang-orang terbaik kan. Jadi orang-orang itu kan kadang-kadang ada yang keluar masuk, sudah kita training capek-capek, akhirnya dibajak lah atau akhirnya harus tidak sevisi lagi sama itu. Gimana melewati masa-masa itu? Ya sempat stres juga awalnya, ya. Tapi ya lambat laun setelah sharing sama teman-teman pengusaha yang lain, ternyata mereka juga ngalami yang sama. Sama. Jadi banyak temannya. Sama. Jadi ya udah ngapain kita galau lama-lama, sama baper juga. Mungkin jangan-jangan lebih berat ya masalahnya mereka ya. Berat ya. Akhirnya ya udah kita lalui, kita rekrut lagi, yang artinya sebenarnya begini, saya melihatnya teman-teman yang sudah lulus dari Babarafi, saya sebutnya Babarafi alumni, mereka yang sudah pernah bekerja sini, kemudian keluar untuk mungkin buka usaha sendiri dan sebagainya, itu justru sebenarnya menjadi kebanggaan tersendiri. Kebanggaan, punya andil ya. Punya andil bahwa mereka dulu selama sekolah bekerja di Babarafi, dapat ilmu yang ternyata bisa diterapkan sendiri, harusnya bangga dong. Jadi kalau punya bisnis yang karyawannya keluar buka usaha sendiri, harusnya disupport. Karena itu menjadi ladang pahala juga. Nah, itu dengar ya. Jadi sahabat entrepreneur, kalau Anda hari ini ditinggalkan orang terbaik Anda, leader terbaik Anda, orang terbaik Anda, jangan dibenci. Nah, itu dengar. Petuah dari Raja Kebab Indonesia ini. Harus bangga malahan. Harus bangga itu ya. Jadi ternyata punya andil dalam, orang kan namanya mau maju ya. Jadi dia berhak punya impian lah yang lebih baik ya. Jadi, nah itu masanya berapa lama sampai akhirnya divisi itu masing-masing bisa berjalan? Manajemen secara, saya belum bilang sudah profesional ya, tapi sudah mulai solid itu tahun kelima. Nah, dengar ya, 5 tahun ya. Jadi selama 5 tahun itu masih bongkar pasang, masih uji coba, bentuk sistem, trial error, itu sampai 5 tahun yang kira-kira sudah mulai solid itu tahun. Dan waktu itu cabangnya sudah berapa? Itu tahun kelima masih sekitar 100-an ya. 100-an cabang ya, 100-an outlet. Itu cuma di Surabaya, Jawa Timur atau sudah apa? Ya sudah mulai masuk luar pulau juga, tapi belum masuk Jakarta. Belum masuk Jakarta, ibu kota belum masuk. Jadi tahun kelima ya, itu berarti Bro Hendy sudah memasuki level ketiga, the director itu di tahun kelima. Nah,
Kemudian ekspansi besar-besaran, mulai menjual franchise-nya dan sebagainya itu kapan? Nah, sebenarnya begini, banyak pelaku usaha pemula yang terburu-buru mengembangkan bisnisnya, terburu-buru di-franchise-kan dari awal. Yang sebenarnya bisa dilakukan adalah membentuk sistem dulu, direm dulu di fase-fase beberapa tahun awal untuk memperbaiki fondasi bisnisnya, baik secara sistem dan manajemen. Begitu sudah siap, langsung kita kembangkan. Itu sama yang terjadi dengan kita. Kita baru benar-benar go franchise itu setelah 5 tahun bisnis berjalan. 5 tahun. Dan bersyukur alhamdulillah sekarang berjalan 15 tahun ya masih berkembang terus. Luar biasa. Jadi betul-betul akhirnya menjual, siap menerima franchise itu di tahun kelima ya. Dan itu ekspansi besar-besaran dari dalam negeri, Jakarta sampai ke luar negeri. Dan sekarang udah berapa negara? Jalan 9 negara. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei, Sri Lanka, Bangladesh, Belanda. Dan baru-baru ini saya dengar Bro Hendy juga diundang di Turki sebagai narasumber di acara Economic Forum. Salah satu entrepreneur Indonesia yang bisa berbicara di kancah internasional ini luar biasa nih, kebanggaan mantap. Ini membanggakan nama Indonesia ini ya. Belum sehebat Bro Chandra. Sama-sama. Jadi artinya dari sini membuktikan bahwa Indonesia ini bukan cuma jago mengirim TKI ke luar negeri ya, tetapi bisa menciptakan entrepreneur yang sukses seperti kayak Bro Hendy ini. Nah, jadi ternyata level keempat itu sudah dimulai awalnya itu cikal bakalnya itu di tahun kelima dan sekarang berjalan sudah 15 tahun. Saya kan sudah bahas di 5 level pengusaha, bukankah banyak orang itu di 10 tahun pertama, 100 perusahaan itu di 5 tahun pertama itu cuma bertahan 50. Dan akhirnya di 5 tahun kedua atau 10 tahun, itu cuma sisa 4 perusahaan. Jadi 96 itu tumbang. Nah, Bro Hendy atau Pak Hendy Setiono ini, beliau itu bisa mempertahankan sampai 15 tahun. Dan still survive sampai hari ini. Padahal yang jual kebab juga enggak. Banyak banget. Yang buyar, yang merek lain. Nah, yang termasuk 96 perusahaan itu termasuk hilang. Tapi beliau termasuk 4. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, seperti sudah saya bahas di video saya 5 level pengusaha, bahwa contoh pengusaha level keempat ini ternyata sudah melewati fase sulit, masa-masa beratnya, jatuh bangun, kehilangan orang-orang terbaik, mungkin kehilangan barang juga pernah mungkin. Pernah di fase-fase awal ya karena mungkin tidak ada sistem kontrol ya. Betul. Jadi sistem kepercayaan aja. Wah, ya itu. Ya, namanya ada peluang, ya mungkin dan nggak dikontrol, pernah juga terjadi kehilangan. Sampai kecolongan ya dan sebagainya. Dan itu saya dialami semua teman-teman yang lain juga. Nah, jadi teman-teman berbisnis juga ya bisa memperbaiki sistemnya supaya hal-hal tersebut nggak terjadi. Gitu ya. Nah, sekarang berarti beliau itu sekarang sudah di level keempat, sudah jalankan pengusaha level keempat selama 10 tahun belakangan dan beliau sudah menjual franchise dan di mana-mana. Dan yang saya mau tanyakan, seringkali orang-orang di level 1 sama level 2, yaitu di zaman awal masih jalankan bisnis, suka dukanya. Seringkali uang bisnis sama uang pribadi itu kecampur. Jadi uang untuk bisnis itu terpakai untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk kalau memang untuk bayar hutang atau keperluan sehari-hari mungkin nggak apa-apa, tapi terpakai untuk kehidupan berfoya-foya. Nah itu Bro Hendy ngalami nggak gitu? Tahun-tahun awal lah waktu zaman kuliah. Begini, itu saya pikir hal yang menjadi pelajaran juga buat saya. Betul. Karena di awal juga namanya orang mulai bisnis megang duit banyak kan, panas. Itu panas, pengen apa dan sebagainya itu terjadi. Betul. Itu saya pikir wajar karena mengalami proses pembelajaran juga. Betul. Tapi semakin setelah bertumbuh, kita punya kesadaran bahwa kita punya kewajiban ya membayar gaji karyawan, membayar supplier dan sebagainya. Uangnya nggak boleh dipakai sendiri lagi, sudah nggak boleh egois lagi. Itu sudah harus dipisahkan. Yang benar-benar untuk bisnis sama yang kemudian setiap bulannya entah berupa gaji atau dividen yang kemudian menjadi bagian dari owner. Nah, tapi ini harus dihitung dengan jelas sehingga cash flow perusahaan tidak terganggu. Itu sempat nggak ngalami di tahun-tahun awal? Lagi umur 19 tahun. Nah, panas itu ya. Megang duit jutaan itu, apalagi nasi goreng cuma berapa ribu, ada jutaan. Wah, rasanya itu gimana itu. Jadi terupanya ngalami ya. Terus ada kiat nggak? Bagaimana cara memisahkan yang secara sederhana aja lah. Akhirnya mulai belajar tentang pemahaman pentingnya laporan keuangan, pentingnya punya accounting yang baik, yang tercatat, sehingga itu membuat kita sebenarnya bisa banyak pengusaha yang
kelihatannya laris, laku. Iya. Tapi mereka nggak tahu uangnya kemana. Betul, gitu. hilang. Tuh denger ya. Karena tidak ada fungsi pencatatan yang baik, reporting yang baik, dia nggak sadar duitnya dipakai buat beli rokok, ganti motor baru, ganti sesuatu yang konsumtif. Beli smartphone, padahal udah banyak, nggak perlu. Kayak gitu-gitu nggak kerasa sehingga duitnya sebenarnya masuk ke situ. Nah, inilah pentingnya kita memahami pencatatan keuangan yang baik. Jadi saya juga belajar, perlu waktu. Tidak langsung bisa, tapi setelah saya mulai meng-hire orang-orang terbaik, kemudian saya sendiri mulai banyak mengikuti training-training, itu membuka pikiran. Jadi rupanya tidak terjadi sedemikian saja. Pak Hendy Setiono ini bisa langsung naik ke level 4. Beliau itu juga seorang pembelajar, suka ikut seminar, suka ikut workshop, belajar dari orang-orang terbaik, belajar dari pengusaha yang lebih sukses. Akhirnya hari ini bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman seperti ini. Jadi dengarkan itu ya, adik-adik atau sahabat entrepreneur, kalau Anda saat ini belum sudah nyerah, belum sudah, waduh, kayaknya jadi pengusaha ini tidak gampang. Padahal ternyata apa yang kita alami itu sama. Sebagai dalam dunia usaha, Pak Hendy 15 tahun, saya 20 tahun. Wow, kita nih sama-sama. Yang kita 20 tahun mungkin tinggal 1% nih. Hebat. Iya, jadi nggak gampang ya memanage itu gimana. Ya, apalagi anak-anak muda. Nah, jadi ini kiat yang baik. Oke, pertanyaan terakhir, Bro. Yes. Sebelum kita tutup untuk wawancara dan pembelajaran yang berharga ini. Siap. Nah, jadi ini level keempat. Nah, kira-kira visi ke depan Bapak Raffi itu mau seperti apa? Kan ini udah 15 years. Tadi bersyukur Bro Chandra berjalan 15 tahun mengoperasikan gerai aktif lebih dari 1.300 outlet. Berjalan tidak hanya di Indonesia tapi di 9 negara. Tentu mimpi itu masih berlanjut. Tujuan utamanya adalah selama bisa membuat karyawan sejahtera. Betul. Kita lanjutkan, kita lakukan. Karena sebagai seorang entrepreneur, social impact-nya adalah lebih banyak bisa berbagi. Dan melalui usaha Bapak Raffi bersyukur bisa mencetak ribuan tenaga kerja. Sehingga rasanya tidak cukup. Saya terlalu egois kalau saya menganggap bisnisnya sudah cukup sampai di sini aja. Kalau cuma 1.000 cabang tidak cukup. Kita punya mimpi untuk berkembang 3.000 cabang. Keren. Punya mimpi dari 9 negara jadi 35 negara. Dan punya mimpi lebih banyak lagi karyawan Bapak Raffi yang lebih sejahtera dan bisa berangkat umroh setiap tahunnya. Keren. Kita doakan ya, itu bisa terjadi. Ini sesuatu semangat entrepreneur dan itu nanti kalau situ saya doakan sudah bisa di level kelima ya, Bro ya. Amin. Sudah IPO kita bareng, gua bisa nyusul Bro Chandra. Bisa nyusul, nanti sama-sama masuk ke level kelima. Baik, mungkin sharing-sharing singkat ini sangat bermanfaat, simple tetapi mempunyai impact dan semoga bisa menginspirasi generasi muda Indonesia, bukan cuma galau, bukan cuma alay, bukan jadi orang yang lebay, tapi generasi ini harus menjadi generasi yang punya spirit seperti kami berdua ya, yaitu Bro Hendy Setiono dan saya pribadi. Oke, saya doakan Anda sukses before 30, sukses untuk kita semua, salam hebat luar biasa. Mantap.